haitsu amarahum abuhum maka buni'a fi nafsi yaquba qadaha. Sesuai arahannya Nabi Yakub agar mereka memasuki riqah yang berbeda-beda, ikhtiarnya Nabi Yakub. Tapi memang baik. Wa innau ladzu ilmin, karena Yakub itu mempunyai pengetahuan, karena lima alamnahu, kami telah mengajarkan kepadanya. Hak tahu. Jadi karena gini loh dulur, pangkat Nabi itu yang Pikirnya kalau perhatikan doa. memang manusia kelihatan, tapi titel Nabi itu tidak semua orang ya, wajah Nabi itu bercahaya itu. Jangan pikir cahayanya itu kemudian kayak orang tua atau sosok kayak Batman itu tidak ya. Enggak. Cahaya itu ya cahaya. Nabi Muhammad yang seorang Muhammad yang kurang ajar, itu mereka melihatnya. Tidak ada itu cahaya-cahaya ya buat mereka. Tapi buat orang-orang seperti apa Rasulullah Muhammad, saja kita merasa damai. Ini
Maaf tadi terlempar. Jadi sekali lagi gini loh, jadi Tito itu tidak segampang itu kita melihatnya. Kenapa ya? Karena pelantikannya juga kita tidak tahu, kemudian kriteria Nabi itu bagi Allah seperti apa. Apalagi kita misalnya orang yang layak diikuti itu ya orang yang gini itu lagi kita. Bagi Nabi yang enggak gitulah, bagi Allah yang enggak gitulah. Dan Allah membuat kriteria Nabi ya terserah Allah lah. Ya dimana Allah mau menjadikan Nabi itu dari seorang gembala, Nabi itu dari seorang budak loh, Nabi Yusuf itu seorang budak loh, budak. Jadi kasta paling rendah itu yang ditemukan dijual jadi budak. Jadi Fitianihi itu para pelayan, Fitianihi itu para pelayan, para budak. Berarti Allah memilih Nabi dari seorang budak. Allah memilih Nabi dari seorang penggembala biasa. Allah memilih Nabi dari seorang pedagang, nggak ada. Allah memilih Nabi dari seorang pandai besi, ada. Allah memilih Nabi dari seorang yang bahkan nggak punya bapak. Itu terserah Allah lah. Gitu. Allah memilih Nabi dari seorang tukang cari kayu bakar, ada. Allah memilih Nabi dari seorang raja juga ada. Jadi tergantung Allah, makanya sih berkali-kali walaupun asaron asila ya alamun, kebanyakan manusia itu tidak tahu. Makanya ketika sampean dan saya misalnya memperjuangkan kebenaran terus sampean ditentang, tidak diakui atau dianggap remeh, ya ayo sabar ya. Ayo sabar. Saya sendiri belajar ngajari diri sendiri sabar. Ayo. Jadi kayak misalnya tiap hari kita belajar kayak gini misalnya, sambil senang dengan kajian ini. Ada orang yang benci kayak gini, ya ada. Misalnya sampean senang sama saya, ngaji sama saya, tapi ada juga yang nggak senang sama saya, itu ada. Maka saya sebagai orang biasa harus berkaca kepada para nabi tadi. Lawang saya itu bukan siapa-siapa. Kok nggak mau dibenci, itu kenapa? Para nabi aja dibenci. Misalnya ada orang yang berdoa agar dijauhkan dari seorang kalori ini.
Hai Allah, jauhkanlah aku dari seorang glory, karena glory itu batal. Misalnya begitu. Misalnya, loh, nah, wong jangankan saya, wong Nabi yang jelas-jelas diutus Allah saja banyak orang yang berusaha menghindar, bukan hanya menghindar, bahkan berusaha melenyapkan. Sehingga itu harus menjadi kaca kita. Saya sendiri sedang belajar untuk menyadarkan diri biar tidak gampang baper terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kita, dengan kebenaran yang kita perjuangkan. Ya, walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi aqaw ala qala, ketika mereka sudah masuk bertemu dengan Yusuf dan benar-benar membawa Benyamin, maka qala Yusuf berkata, ini anakku, ini loh, sungguh aku ini, kamu saudara, masih ingat aku. Nah, Benyamin yang getaran, takut ya, tapi jangan sedih sudah. Jangan sedih bima kanu ya'malun terhadap apa yang mereka kerjakan. Karena pas selama ditinggal Yusuf ya Benyamin mendapatkan bullying kayaknya. Dibully lah. Artinya didiskriminasi. Karena mungkin Nabi Yusuf juga sangat protektif terhadap Benyamin sehingga 10 saudara yang lain juga iri. Kemudian ya sering bully, sehingga di sini semua wala tabtais, jangan kamu sedih terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Falamma ja'azahum min ja'azim, kemudian proses barter makanan gandum dengan apa yang mereka bawa dimulai. Ja'ala siqaya, tiba-tiba Nabi Yusuf memasukkan gelasnya raja, jadi asyiqoya, piala itu sama tahu kayak piala Liga Champion ya, itu kan bentuknya gini, kemudian ada apa ini gagangnya 2 itu tempat minumnya raja sejak dulu begitu, yang sekarang dijadikan piala itu rata-rata meniru tempat minumnya raja. Jadi kalau yang tahu piala yang tengahnya bolong terus kemudian ada gagangnya 2, model-model piala atau tempat minumnya raja zaman dulu begitu. Nah, Yusuf memasukkan ke dalam karung saudaranya itu, ternyata terutama karung saudaranya Benyamin, piala itu atau tempat minumnya raja itu dari emas ya. Kalau tempat minum sampean kan dari apa? Mas kapan tempat minumnya dari apa? Tempat minum paling enak ya dari bambu itu yang diketok itu. Sawak keris. Ya kan? Tempat minum raja dimasukkan ke dalam karung dan memang ada strategi itu. Kalau kemudian diumumkannya, Summa ya, jadi ja'ala siqayata fi raqli akhi summa adzana mu'adzinun ayyatu al-'ir innakum lasariqun. Kemudian setelah dimasukkan memang sudah di skenario diumumkan, kalian para kafilah ini pencuri semua kalian ini. Qalu aqbalu 'alaihim ma'adza tafidun lulu Pak Menteri, apa kok sampai menuduh kami mencuri apa? Apa sama kehilangan apa? Qalu nafidu su'al maliki waliman jabi himlu ba'id wa nabi za'im. Kami kehilangan pialanya raja, tempat minum raja. Maka siapa yang dapat menemukannya, ya kalau siapa yang dapat menemukannya akan mendapat gandum seberat timbangan onta. Dan aku nanti yang jamin akan dapat itu. Wah. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Hendaklah kami yang nyuri. Kalian juga tahu kami datang ke sini bukan buat onar di negeri Mesir ini, dan kami juga tidak mungkin lah, kami bukan pencuri, bukanlah. Itu. Qalu, mereka berkata, fama jazaohum,
jaza'u in kuntum kadhibin. Ya udah enggak apa-apa, sekarang kita buktikan aja, tapi dipastikan dulu apa hukuman bagi nanti yang kalau dia benar-benar terbukti mencuri dan kalian adalah bohong. Qalu jaza'u mawjida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu. Mereka sudah tahu kalau sampai ditemukan di kalung seseorang, maka ya hukumannya dialah yang sebagai tebusannya, dijual sebagai budak sekalian. Gitu. Kadzalika najzil zalimin. Demikianlah Allah memberi balasan untuk orang lain. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak sadar bahwa itu memang senarionya Nabi Yusuf untuk menahan mereka. Ya, ini skenario perang ya, disamakan dengan skenario perang. Skenario perang kan kadang memang ya ada jebakan-jebakan, ada kamuflase. Kamuflase itu sebenarnya kan menipu musuh supaya mereka terjebak. Dalam peperangan yang seperti itu memang ya dibolehkan. Dalam peperangan, kalau dalam situasi normal menipu tidak boleh. Tapi kalau dalam peperangan ya menipu musuh ya dibolehin, memang strategi namanya, bukan menipu. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini masih dalam bulan Syawal, Gus ya. Ini saya pribadi atas nama pribadi menyampaikan mohon maaf lahir batin, dan khususnya buat Gus Glory dan juga para jamaah rekan-rekan di SPMA. Saya mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, ini terima kasih Gus atas tausiahnya kemarin, yang jujur aja ya sempat menyentil saya juga Gus, karena memang dalam beberapa waktu saya tidak aktif di kegiatan kajian online karena satu dan lain hal. Dan yang ketiga tentunya saya mohon maaf pada acara hajat Gus Glory saya nggak bisa hadir, dan mudah-mudahan pada unduh mantu hari ini kegiatan unduh mantu hari ini berjalan lancar dan keluar menjadi putra putri Gus Glory memiliki rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan yang keempat berkaitan dengan kajian kali ini yang ingin saya tanyakan, ini korelasi ayat-ayat yang dibahas kemarin itu sampai hari ini dengan kehidupan saat ini apa Gus? Korelasi antara surat ini dengan kehidupan saat ini. Apakah ini berkaitan dengan silaturahim antar saudara, atau bagaimana hubungan antara orang tua, anak, silaturahim? Ini saya belum paham korelasi ayat ini dengan kehidupan saat ini. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini jadi muridnya masih murid yang bebal. Murid yang enggak rajin Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ya menilai di novel ini kalau misalnya hari terakhir ya, bulan Syawal ya, dari ke-29 ya, Bismillah. Dan kedua tentang ketidakhadiran tidak apa-apa, itu bisa diwakilkan. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga tentang acara hari ini, itu acaranya besan, saya juga sebagai tamu. Jadi, yang panitia itu loh, yang pakai kacamata itu loh, panitia itu. Kalau ditanya tentang apa korelasinya, banyak sekali ya. Kayak tadi misalnya tentang bagaimana seorang nabi itu dipilih dari kalangan apapun, termasuk Nabi Yusuf yang dipilih dari kalangan budak toh. Nah, kalau sekarang ya korelasinya kita dalam menentukan seorang guru, seorang pembimbing ruhani dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar membebaskan Allah untuk menentukan kriterianya. Jangan kita yang menentukan kriteria bahwa dia harus orang yang viral, orang yang terkenal, orang yang lulusan
Prancis lulusan ini, orang yang harus turunan ini, turunan tidak ada. Buat Allah kriteria terserah Allah lah, gitu ya. Nah itu harus membuat kita kemudian menjadi orang-orang yang berpikir out of box, berpikir yang kadang bahkan mungkin anti mainstream ya, menerima bahwa kebenaran itu bisa jadi lahir dari orang-orang yang biasa saja. Yang kedua juga tentang persaudaraan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nanti pada akhir kisah ini juga betapa Nabi Yusuf sebagai seorang pemaaf juga. Nah, strategi beliau ini dalam rangka justru bukan dalam rangka memecah belah, strategi beliau untuk menahan Benyamin agar berada di dalam lingkungannya, itu ya karena supaya menyelamatkan Benyamin juga. Yang itu jangka pendeknya, jangka panjangnya yang menyelamatkan seluruh saudaranya. Sedemikian kalau kita ingin benar-benar memperjuangkan keluarga kita ya. Bagaimana agar keluarga kita misalnya tetap berada dalam kebenaran. Contoh misalnya, sampean pengen ngajak saudara sampean, atau anak sampean, istri sampean, suami sampean ikut ngaji gitu ya. Tapi kan belum mau. Nah, sampean pakai strategi itu, entah strategi bilang kalau saya kalau ngaji malam-malam itu takut bu ya diantar gitu. Padahal sampean nggak takut kan? Nah, aslinya kan sampean sebenarnya bawa strategi bagaimana agar dia mau nganter. Harapan sampean dengan dia nganter nanti dia dengar kajian kan gitu. Nah, hal-hal semacam itu kalau kita tiru dari strateginya Nabi Yusuf, ya boleh, tetapi jangan sampai kemudian gampang nipu ya, bukan tidak boleh terus. Ini benar-benar strategi hanya untuk perang ya, karena gampang menipu juga keliru, salah. Nanti kalau Nabi Yusuf boleh menipu berarti boleh, ya belum tentu. Nanti dulu kan itu. Jadi apakah kita itu benar-benar untuk kepentingan agama, kepentingan persaudaraan? Enggak. Misalnya sampean dihina itu, sampean sakit hati tak? Sebenarnya sakit hati sampean, tapi kadang enggak apa-apa. Untuk meredam suasana aja, sampean sakit hati, tapi dalam hati memaafkan. Nah, dengan mengatakan enggak apa-apa. Iya dong, sakit hati, dasar kamu. Wajah bengkak nggak coy, kan malah nggak karu-karuan. Jadi kadang strategi itu yang dipakai. Nabi Yusuf nanti, ini setelah ayat ini, besok itu akan pada ayat Nabi Yusuf juga gitu. Oh, kalau memang benar-benar dia pencurinya, dulu saudaranya juga gitu, pencuri juga. Nah, Nabi Yusuf saat itu udah muntuk-muntuk, udah ngantem aja kan. Tapi ditahan. Nah, hal-hal semacam ini adalah strategi. Strategi demi kemaslahatan bersama. Oke, ada lagi? Jadi bukan masalah silaturahim dengan antar saudara, Gus ya? Antar silaturahmi justru silaturahmi justru dalam rangka untuk menyambung, menguatkan silaturahmi, tapi strateginya seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih, Gus. Oke. Sehat-sehat selalu semua, Mbak Nisa, untuk semuanya. Silakan, ada lagi? Izin, Gus. Iya, Mbak Dia. Apakah kalau kita punya masalah nggak sebaiknya diutarakan daripada memendam rasa itu gitu, Gus? Iya. Iya, betul. Ada masalah-masalah yang memang kalau itu nanti menjadi suudzon, menjadi sangka, menjadi fitnah, memang perlu ada yang perlu diklarifikasi. Ada supaya mereka tidak selalu salah paham. Ada, tapi ada hal-hal juga yang memang perlu let it gone gitu. Jadi biarkan sudah pergi gitu. Misalnya dendam dalam hati kita, amarah dalam hati kita. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya nanti itu berpengaruh pada orang banyak, nanti akan jadi fitnah. Memang perlu diklarifikasi. Iya. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya itu hal kecil, nggak apa-apa gitu. Ada. Jadi tidak semua juga itu. Sangat tergantung persoalannya.
Kasuistik lah intinya, ya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, dan tetap semangat. Rambut boleh memutih, tapi tidak putih semangat kita, ya. Semangat kita harus tetap menyala, tidak layu. Meskipun sudah mulai punya putu, tapi kita tetap semangat. Bagi yang masih muda-muda, tiru tuh, yang tua-tua tetap semangat ya, dalam meraih ridha Allah. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma tawafana al-bala wal wafa wa taslim. Rabbana la taj'alna min duni zalim. Rabbana man faktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina muslimin. Allahumma afriq lana sabra sabiti wa lana fansuna kum kafirin Allahumma fatir samawati alimil ghaibi wa syahadati rabbil alamin. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa darki syaitan wa syahadati wa alamun syaitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana